Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro nih, masih bersama Alit Suralit ya. Di video kali ini udah TWS yang ditunggu-tunggu kayaknya sama banyak orang ya, si Black Shark Lucifer T4. Awalnya gue sempet bingung ya, kenapa banyak banget sih temen-temen yang request si Black Shark Lucifer T4 ini. Sampai pada akhirnya si barangnya datang, dan akhirnya gue paham, oh kenapa banyak yang suka ternyata ini. Dan karena banyak teman-teman yang request si Black Shark Lucifer T4 ini, akhirnya ya gue bikin sesi pertanyaan tanya jawab lah ya, semi tanya jawab di community post. Thank you banget buat temen-temen nih yang udah ngasih tanggapan banyak banget, gila, yang akhirnya nanyain di community post tentang si Black Shark Lucifer T4 ini. Dan di video kali ini gue berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman di community post tentang si TWS ini. Nah ini dia, si Black Shark Lucifer T4. Tapi ini packagingnya. Ini TWS-nya. Karena kita nggak butuh packagingnya, kita buang packagingnya. Harganya dibanderol budget sini, dia cuma 499.000. Jadi ya 500 ribuan lah, masih cengli lah ya. Teman-teman bisa kunjungi tokonya si Black Shark ini. Dan untuk linknya kita akan sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan ketika beli seperti biasa, dalamnya dapat satu charging case-nya, kemudian ada sepasang earbuds-nya, ada satu kabel USB-C buat chargingnya nih. Terus juga ada dua pasang extra ear tips yang ukurannya beda. Terus juga dapat satu manual book dan yang pasti garansinya. Cuman yang gue sadari adalah si garansinya ini harus di-redeem lewat Amazon. Jadi gue nggak tahu nih, apakah ketika teman-teman beli dari Tokopedia itu masih berlaku atau enggak, gue nggak paham. Kalau dari build quality-nya sih, ini udah lumayan keren ya. Maksudnya dia udah lumayan kokoh, udah lumayan solid. Meskipun materialnya masih didominasi dengan plastik, tapi dia bener-bener compact dan kecil kayak gini. Ya tapi kalau misalnya kita ketok-ketok, ini kesannya masih ada rongga ya dalamnya. Jadi nggak yang sepadat itu di dalamnya. Untuk bagian penutupnya, dia bener-bener nggak ada goyangan dan dia rigid banget. Kemudian kalau misalnya kita kocok, masih ada suaranya ternyata. Tapi si TWS-nya sudah nggak kekocok-kocok di dalam si case-nya. Jadi udah aman menurut gua. Dia juga tergolong ringan karena berat totalnya cuma 41 gram dan per earbuds-nya cuma 4,3 gram aja. Ngomongin soal desain ya, ini keren banget, serius. Menurut gua temen-temen juga yang nonton bakalan setuju ya kalau desainnya dia memang keren banget. Jadi dia tuh ya bentuknya kayak segi 6 kayak gini ya, kayak trapesium nggak apa ya, pokoknya aneh lah, pokoknya unik dan keren kalau menurut gua. Kesannya tuh apa ya, gaming banget gitu. Waktu datang tuh set yang wah ya gitu, ekspresi gua waktu lihat wah, nggak diada-ada, emang kayak gitu. Sejauh kita nge-review TWS, untuk bagian TWS gaming tuh sebenarnya memang cuma ada dua yang paling bikin kita wow ya. Yang pertama itu ya si Black Shark, si Lucifer T4 ini, dan yang satu lagi adalah Exa GT1 yang pernah kita review dulu. Menurut gua itu dua TWS yang paling wah. Cuman si Black Shark Lucifer T4 ini dia kesannya lebih premium, lebih greget aja. Kelihatan banget kalau dia tuh bikinan niat, nggak asal. Jadi good job Black Shark. Untuk case-nya warnanya dark grey kayak gini ya. Terus juga ada tulisan Black Shark di penutup case di bagian kanannya. Kemudian juga ada 3 lampu indikator di bagian depannya. Ini keren sih lampu indikatornya, jadi warna hijau-hijau gimana. Terus juga penempatannya bener-bener di tengah dan strip kayak gini. Ini kesannya kayak apa ya, sesuatu banget lah, nggak asal naro. Kemudian ada slot charging Type-C di bagian belakangnya. Sedangkan di bagian earbuds-nya dia bulky kayak gini. Shape-nya juga bener-bener di treatment, jadi nggak asal sekedar polosan doang. Jadi kesannya nih kayak robot kayak gini nih bentuknya. Lihat sendiri deh. Ada lampu indikator yang menyatu dengan logo Black Shark di bagian touchpad-nya. Kemudian ada lubang mic di bagian bawahnya. Sedangkan di sisi dalamnya ada indikator right dan left, konektor, dan tentunya lubang speakernya. Oh iya, untuk lubang speakernya dia rounded ya, jadi bulat kayak gini. Jadi ngegampangin kalau misalnya teman-teman punya ear tips favorit yang memang universalnya dia bentuknya bulat, itu bisa dipakai di si Black Shark Lucifer T4 ini. Nah, sekedar mengingatkan aja nih. Dia ini lampu indikator di earbuds-nya akan terus menyala ketika teman-teman pakai. Jadi kerasa kurang low profile aja. Cuman tenang, dia bisa dimatiin kok kalau teman-teman kurang suka. Untuk fittingnya gue ngerasa dia udah lumayan nyaman ya. Dia bener-bener bisa ngefit di telinga gue. Cuman gue punya beberapa kendala.
Tapi ini dari sisi gua, karena kan ya bentuk telinga dan ukuran telinga kita kan beda-beda. Nah, gua ngerasain tuh gini. Jadi, ukuran ear tips si small sama si mediumnya itu nggak terlalu beda jauh gitu, malah tipis-tipis. Nah, tiba-tiba ada lagi yang besar. Nah, si small dan si mediumnya itu kurang fit di telinga gua, dan akhirnya gua harus pakai yang gede kayak gini. Tapi ternyata ear tips yang besar kayak gini malah bikin tekanan ke telinga gua dan mengurangi rasa nyaman di telinga gua ketika gua menggunakan si TWS ini. Jadi, buat teman-teman yang mengalami hal serupa, saran gua, ketika teman-teman punya ear tips yang memang sudah ukuran teman-teman nih, udah favorit teman-teman, mending pakai itu aja deh daripada harus pakai ear tips bawaan kalau misalnya memang tidak sesuai dengan ukuran telinga teman-teman kayak gua. Sementara untuk gripnya, gua rasa sih cukup aja ya, asal jangan buat kegiatan yang ekstrim. Dia agak mudah loss gitu gripnya, tapi nggak yang sampai jatuh juga. Dan buat temen-temen yang nanya, "Bang, kalau dipakai rebahan gimana? Sakit?" Ya, karena dia bentuknya gede kayak gini, bulky, kalau nempel ke bantal, udah pasti neken. Ya, intinya sih sakit. Si Black Shark Lucifer T4 ini juga sudah dibekali dengan IPX5 water resistant. Jadi nggak khawatir kalau misalnya kena keringet atau hujan-hujan ringan sih udah aman. Untuk baterainya, di case-nya dia ada 400 mAh dan di per earbuds-nya ada 40 mAh yang diklaim bisa menemani teman-teman sampai dengan 6 jam playtime. Nah, sesuai dengan pengetesan gua memang dia 6 jam dengan volume 70%. Jadi ya udah sesuai dengan klaimnya, lumayan. Di samping itu teman-teman juga memiliki sisa playtime di case-nya selama 18 jam. Jadi menurut gua udah lumayan cengli ya. Untuk charging time-nya sendiri itu kira-kira 1 sampai 1,5 jam. Jadi udah lumayan cepat. Untuk pairing-nya ini simple. Tinggal buka tutup case-nya, kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone teman-teman, ya udah tinggal search aja, nanti juga bisa pairing. Bluetooth-nya dia sudah 5.2, koneksinya stabil dan jangkauannya lumayan jauh. Gue bisa keliling rumah nih di sini. Cuman kalau sampai ruang tamu agak-agak keputus-putus sih, tapi memang jangkauannya udah lumayan jauh menurut gue. Dan untuk single use-nya dia udah flawless. Jadi bener-bener teman-teman bisa pakai mau yang kanan atau yang kiri, dia udah aman. Dan nggak ada jeda di lagu, serta nggak ada jeda di voice prompt. Jadi bener-bener kayak blast aja, tabrak aja langsung gitu. Serta dia juga sudah auto on dan auto off ketika teman-teman keluarkan atau teman-teman simpan si earbuds-nya di dalam case-nya. Jadi udah mantul. Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor. Udah lengkap. Play pause, next preview track, volume control, game mode, voice assistant, angka tutup atau menolak panggilan, sampai kontrol untuk menyalakan atau mematikan lampu indikator di earbuds-nya. Udah ada semua. Dan sepengalaman gua selama seminggu nih ngetes si Black Lucifer T4 ini, gua nggak pernah mengalami lagging di bagian sensitivitas kontrolnya ya. Dia bener-bener aman, dia bener-bener enak lah, responsif dan nggak over sensitif gitu. Jadi areanya juga besar, mudah dikenali, aman dan gampang beradaptasinya gitu. Jadi udah oke. Kalau untuk masalah latency, ya dia kan TWS gaming ya. Tanpa game mode-nya aja, ya gue pakai untuk streaming, terus TikTok, IG Reels, ya memang YouTube gitu, udah tipis ya, udah enak dipakai. Tapi untuk main game, dia diklaim bisa sampai 35 millisecond dengan game mode-nya. Ya gue rasa sih nggak yang sampai segitunya juga ya gitu. Tapi biar teman-teman nggak penasaran nih, teman-teman tonton aja latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode off. Game mode on. Untuk mic-nya, si Black Shark Lucifer T4 ini dia nggak punya fitur apa-apa kayak INC, CVC, itu nggak ada. Nah, sesuai dengan pengetesan gua teleponan sama Bro Dani, kata Bro Dani sih suaranya masih agak mendem, tapi cenderung ke yang bagus ya, maksudnya nggak yang parah banget, nggak. Masih enak dipakai buat teleponan, cuman memang agak mendem karena dia langsung notice nih, kalau gua teleponan pakai TWS. Terus juga suara sekitar itu bener-bener masuk, jadi nggak ada blocking sama sekali, jadi campur aduk sama suara gua, kira-kira seperti itu. Tapi biar teman-teman lebih jelas, kita tes langsung mikrofonnya seperti apa.
Tes tes 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic-nya si Black Shark Lucifer T4 dalam keadaan yang sepi. Seperti apa nih kualitas suaranya? Apakah suara gua sesuai dengan seperti yang gua omongan tadi? Kayak agak mendem, agak ada batas, atau menurut teman-teman ya fine-fine aja, bagus-bagus aja. Gimana nih? Tes tes 1 3 3 2 1. Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita tes di keadaan yang ramai. Cek cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mikrofonnya si Black Shark Lucifer T4 di keadaan yang ramai. Gimana nih? Sesuai dengan opini gua barusan nggak? Kayak suara luarnya masih masuk, akhirnya campur aduk dengan suara gua, atau fine-fine aja? Gimana nih? Teman-teman bisa menilai sendiri dan bisa tulis di komentar di bawah ya. Eits, ternyata ada teman kita nih yang minta tes mic pakai hijab, Bang. Oke deh, kita tes pakai hijab ya. Tapi di sini gue tidak merendahkan kaum manapun. Maksudnya kan gue cowok, tapi gue pakai hijab. Gue nggak ada maksud apa-apa. Gue hanya ingin menunjukkan bagaimana kualitas mic jika kita pakai hijab ya. Bentar, gue pakai hijab dulu. Jangan ketawa lu. Parah emang kalian ngerjain ya. Nih sekarang teman-teman mendengarkan langsung nih suara dari si Black Shark Lucifer T4 dengan menggunakan hijab. Tapi karena di sini kita nggak punya hijab, akhirnya ya kita pakai mukena yang ada ya. Ya kira-kira beginilah ya. Udah jangan diketawain ya. Teman-teman dengerin aja suara kualitasnya kira-kira seperti ini. Cek cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic-nya si Black Shark Lucifer T4 dengan menggunakan hijab. Terima kasih. Malu, gua ke dalam malu. Gua juga malu anjir. Dan ternyata masih banyak juga teman-teman kita yang minta request nih tes mic dengan helm. Oke, gua tes pakai helm. Tapi sebelumnya gua mau disclaimer dulu, sekalian edukasi juga ke teman-teman. Kalau sebenarnya menggunakan TWS saat berkendara, terutama menggunakan motor, itu adalah tindakan yang ilegal atau melanggar hukum. Sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106 Ayat 1 yang berisi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Nah, paham kan? Karena selain berbahaya, dendanya juga lumayan. Kalau misalnya ketangkep, teman-teman didenda 750.000. Nih, lumayan tuh, bisa beli TWS. Di sini, balik lagi, gua pribadi dan Bongkar Bro tidak mau kesannya kayak melegalkan ketika teman-teman lakukan ini setiap hari, terutama di jalanan. Karena ini benar-benar berbahaya. Tapi untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, kita tes sekarang menggunakan helm. Sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Black Shark Lucifer T4 dengan kondisi menggunakan helm seperti ini. Bagaimana suaranya? Kalau menurut gua sih suaranya akan terdengar kasar, sama kayak kemarin si Soundfit Mini kalau menurut gua. Tapi ya kira-kira seperti ini. Tes 1 2 3 3 2 1. Seperti ini kondisi ketika teman-teman pakai dengan helm. Apakah suaranya enak? Teman-teman yang menilai sendiri. Nah, yang gua aneh yang satu ini nih. Ada juga teman kita yang minta, "Bang, mic-nya tes sambil hujan-hujanan, mandi, dan berenang." Gimana? Itu kayaknya gua daftar BPJS dulu kali ya. Tapi ada juga teman-teman yang request permintaan yang lebih rasional. Kayak teman kita ini, dia minta buat kita tes untuk dipakai meeting online dengan Zoom atau Google Meet. Nah, kita tes pakai Google Meet. Kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita udah pakai Google Meet nih. Gimana suaranya? Cek 1 2 3 3 2 1. Dan posisinya gue di luar, gue juga dekat sama sungai, jadi itu ini kedengaran suara sungai harusnya, kecuali kalau memang nggak ada suara berarti memang udah enak ya dipakai untuk Google Meet atau meeting online kayak gini. Gimana nih menurut teman-teman kualitas suaranya dari mic-nya si Black Lucifer T4 ini? Apakah bisa dipakai untuk meeting online seperti ini atau masih kayak biasa-biasa aja? Gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Tes 1 2 3 3 2 1. Yang terakhir adalah teman kita yang minta untuk tes mic dengan Discord. Ini adalah ide yang menarik menurut kita, makanya kita realisasikan. Dan kira-kira contohnya seperti ini, jika menggunakan mic-nya si Black Lucifer T4 ini dengan Discord. Nah teman-teman, sekarang gue udah pakai Discord-nya nih. Ini si handphonenya langsung ditodong sama audio recorder Zoom. Jadi suaranya masuk ke audio recorder. Gimana nih suara gue? Apakah jelas, clear? By the way, si Discord ini dia punya menghilangkan suara sekitar. Jadi mungkin kayak INC-nya lah seperti itu. Jadi suara di sekitar gue ini gue tidak akan terlalu terdengar ya, karena gue posisinya ada di sebelah sungai. Ini kalau misalnya teman-teman notice harusnya ada suaranya, tapi karena di Discord kemungkinan besar suaranya nggak ada.
Jadi kualitas mic-nya si Black Shark Lucifer T4 ini kira-kira seperti ini jika teman-teman gunakan di Discord. Gimana nih menurut teman-teman? Komen di kolom komentar ya. Terus gimana dengan kualitas suaranya? Teman-teman dengar aja dulu sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Made a love potion for you. Dengan 6 mm dynamic driver dan kodek hanya SBC AAC, ya yang paling awal adalah power volumenya yang gua rasa nggak terlalu besar. Jadi kalau gua pribadi itu nyaman di sekitar 70-an%. Sebenarnya arah soundnya dia itu lebih ke bass ya. Dia tuh nge-bass. Nah, yang perlu ditekankan di sini dia bassnya itu tebal dan cenderung basah. Jadi gua ngerasain dia nggak begitu solid si bassnya, terutama di volume tinggi. Dan si bassnya ini masih agak beleberan ke bagian mid dan treble-nya. Untuk sub bass atau low di bagian bassnya dia keluar. Tapi sayangnya di sini ya memang di bassnya untuk tekstur dan artikulasinya sih ya nggak yang sebagus itu. Jadi kayak yang kurang. Kerasanya tuh kayak jadi nggak rich aja. Teman-teman nggak bisa dapetin detail di bassnya, juga artikulasinya menurut gua pas-pasan. Jadi kayak yang apa ya? Dia tuh responsifnya cuman bisa di lagu-lagu yang mid aja. Kalau misalnya di yang beatnya cepet tuh agak terbata-bata. Sedangkan di bagian midsnya, dia kerasa nggak terlalu mundur ke belakang, dia present, tapi karena layering si bassnya, kesannya jadi kayak mendem. Kerasa banget ya, di bagian midsnya tuh kayak ada pemisah, ada jarak gitu. Dan kasus ini gua temuin itu kayak di TWS soundcore itu kayak gitu. Nggak yang sampai mengganggu banget, tapi buat teman-teman yang mendang-bening atau yang mencari TWS yang clear, kayaknya nggak bakalan dapat di sini. Terus juga pemisahan instrumennya kerasa sempit, serta detail yang nyumput-nyumput, jadi kayak yang kurang pol aja kalau misalnya ngedengerin musik pakai si Black Shark Lucifer T4 ini. Sedangkan untuk treble-nya, dia hadir aja, dia present tapi nggak yang gimana banget sebenarnya. Dia nggak airy, apalagi sparkling ya, nggak banget. Jadi kayak kerasanya tuh dia ada yang nahan aja di depannya. Jujur gue nggak terlalu bisa menikmati si treble-nya ya, karena ya detail di treble-nya juga tipis-tipis aja. Tapi ini titik aman sih, seenggaknya dia nggak pedes di telinga ketika teman-teman pakai. Sedangkan untuk soundstage dan sound imaging-nya menurut gue pas aja sih, maksudnya nggak bisa dibilang yang jelek, tapi juga nggak yang bagus banget, apalagi untuk keras 500 ribuan, karena menurut gue ngerasa masih tipikali TWS budget ya begini. Kesimpulannya, Black Shark Lucifer T4 TWS Gaming dengan desain yang cakep. Tapi ya meskipun harganya dia cuma 500 ribuan, tapi positioningnya gue ngerasa dia agak kejepit. Karena buat teman-teman yang bertanya, mending mana bang? Sama Fantech atau Viata dan Mini Pro? Well, opini gue kalau misalnya dibandingin dengan Viata kayak Nitro Q aja, ya lebih mending Black Shark ini sih kemana-mana. Tapi kalau misalnya dengan Fantech Mithril TX1 Pro yang sama-sama gaming, gue masih milih Fantech. Kenapa? Karena dia suaranya lebih bagus dengan latency yang nggak terlalu beda jauh, tipis aja. Meskipun lebih better si Black Shark ini ya, tapi nggak terlalu jauh, bener-bener tipis bedanya. Tapi kalau dibandinginnya dengan Soundpit Mini Pro, ya jelas menang Mini Pro lah pak. Dimana-mana latensinya gantengan Mini Pro. Kemudian Mini Pro fiturnya lebih banyak kayak ANC bla bla bla. Kemudian suaranya lebih clear. Ya tapi kan harganya juga beda ya, nambah hampir 200 ribuan. Tapi ya kalau mau dapat yang bagus sih, mendingan kesana aja. Jadi itulah kira-kira opini gua tentang si Black Shark Lucifer T4 ini. Dia bukan TWS yang buruk, enggak, dia bagus. Tapi masalahnya ada yang lebih bagus. Jadi ya udah, tinggal teman-teman sendiri aja. Bebas nih teman-teman mau pilih yang mana sesuai dengan selera dan kemampuan teman-teman, dan pilih yang bagus tentunya. Gitu aja.
Oke, kalau gitu videonya segitu aja teman-teman. Sorry kalau misalnya ada salah kata, gua tidak mau menyinggung siapapun di sini. Sorry kalau misalnya kurang detail. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Sorry juga kalau videonya agak telat nih, karena kita memang lagi banyak kerjaan juga. Kalau teman-teman senang dengan Bongkar Bro, boleh dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.